Mari kita mulaikan ibadah kita, doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau masih terus pelihara kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami dapat datang kepadamu untuk beribadah Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah raya pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kau berkati jemaat baik yang di tempat ini maupun yang di rumah melalui live streaming. Kami mohon kepadamu Bapa, kuduskan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan dan akhir dalam tangan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan, baik pemusik maupun single song leader Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini, kami tapiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam hidupku
malam itu. Hari-hari selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bertepuk tangan. Tuhan lebih semangat lagi ya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Amin. Doaku turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah terputus setia. Kesetiaanmu jauh lipatkan dariku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, rahmat-Mu yang perkasa. Besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganmu. Dari hari ke hari, yes, tak pernah batal. Berkatmu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaanmu tak lipatkan bagiku. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, rahmat-Mu yang perkasa. Besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganmu. Amin. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Dari hari-hariku, rahmat-Mu yang perkasa. Besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat. Sekali lagi. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, rahmat-Mu yang perkasa. Besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganmu. Haleluya. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang membawa Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan. Disiapkan yang terbaik sebelum kita berdoa.
berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Saatnya kami akan memberi, berkati tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya sesuai janji firman, Engkau pasti memberkati kami dan ajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita, sehingga pemberian kami dapat menjadi berkat khususnya bagi pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita berpuji. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu. Patutlah setiap kami mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, bahkan hormat akan Engkau. Pagi hari ini Tuhan Yesus, tidak hanya kami orang tua, remaja, bahkan anak-anak juga tunduk kepada Engkau, hormat kepada Engkau, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau orang tua mereka juga diberkati melalui pujian dan firman Tuhan, mereka pun juga Tuhan diberkati lewat pujian dan firman Tuhan. Dan diberkati setiap guru yang mengajar, diberikan cara mengajar yang sederhana supaya anak-anak boleh mengerti, dan mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan. Mereka juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan walaupun mereka masih kecil. Dan biarlah firman Tuhan boleh tinggal diam di hidup mereka, dan mereka juga boleh bertumbuh akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan anak-anak dalam tangan-Mu di dalam ibadah sandikit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku
bersyukur ini Allah. Omnipresent dalam hidup kami luar biasa. Orang lama sehat. Mari angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lama sehat. Berseru memanggil namanya, berdoa dengan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Ia hanya sejauh. Lebih pelan lagi katakan. Berseru memanggil namanya, berdoa dengan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Ia hanya sejauh. Sekali lagi. Memanggil namanya, berdoa dengan segera menghampiri. Saya serahkan pada hambanya. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa dengan segera menghampirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, berdoa Dia sedang menghampiri dirimu. Percaya, percaya Dia tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dengan segera. Dia mengakhiri hidup kita, amin. Percaya, haleluya. Dia tak jauh, amin. Sejauh. Sekali lagi katakan dengan iman, katakan. Berseru, kita percaya, Yesus hanya sejauh doa. Katakan Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya. Oh Yesus, Engkau dekat dengan kami Tuhan. Engkau ada dalam hidup setiap umat-Mu Tuhan. Yesus hanya sejauh doa. Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Hampirilah Dia, cari wajahnya, rindukan hadiratnya di dalam nama Yesus. Yesus hanya sejauh doa.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Benar Tuhan, Engkau dekat, Engkau ada dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, bagaimanapun keadaan kami percaya Yesus tidak pernah tinggalkan aku. Katakan, Yesus tidak pernah tinggalkan aku. Sebab Dia Tuhan yang sangat memperdulikan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang diberkati Tuhan untuk mengikuti ya. Hal luar biasa bagi kita semua. Amin. Saya menyapa dulu Shalom. Shalom. Kalau shalomnya seru mesti nyapanya seru ya. Ya. Ini enggak. Ini sedikit lagi. Apa ya? Gitu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Yesus baik, tadi katanya opungnya. Yesus baik, sungguh baik, amat baik. Kita sekarang sudah ada di minggu keberapa terakhir ya? Di bulan Agustus. Waduh, Januari sampai Agustus, tanggal 1 sampai terus berjalan waktu. Tuhan kita baik, luar biasa ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu minggu lalu itu saya mempersiapkan tema ini tuh seminggu yang lalu, karena mengingat saya hari ini ada 2 kali gitu pelayanan keluar ya, sehingga saya mempersiapkan beberapa tema gitu. Kemudian saya ingat Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah full gitu, jadi saya siapkanlah minggu lalu. Dan hari ini saya keluarkan tema ini. Hari ini saya keluarkan tema ini tanpa rekayasa tentunya ya, tanpa ada sesuatu yang memang Tuhan mau bicara apa. Ini kata Tuhan minggu lalu. Oke. Ya. Kita buka dulu deh Mazmur 25 ayat 21 ya. Mazmur 25 ayat 21. Satu ayat saja. Mazmur 25 ayat 21 ya. Sudah dapat? Amin. Ya, yang sudah dapat boleh puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Ini agak gitu ya Mas ya? Enggak. Sedikit boleh dikurangin sayang? Sedikit aja ya. Kita boleh bacakan ya bersama-sama dengan suara yang lantang ya. Oke? 1, 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawali aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Katakan amin. Iya. Mazmur 25 ayat 21, demikian firman Tuhan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Mengawal itu selalu gitu aja sama kita ya. Sebab aku menanti-nantikan Engkau Tuhan. Ya. Nah, hari ini saya ambil satu tema berjudul tulus dan jujur, gitu ya. Tulus dan jujur atau ketulusan dan kejujuran. Ini sudah 1 minggu saya buatnya ya. Cuman kemarin saya coba melengkapi dengan beberapa ayat-ayat yang lain untuk referensi. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita sudah hidup selalu tulus dan jujur? Jawab di rumah, jawabnya di rumah. Saya nggak perlu tahu kenapa, karena itu ada di dalam hati Bapak Ibu dan saya semuanya ya. Nah, di dalam ketulusan, kalau KBBI berkata begini, tulus itu dalam bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, tulus artinya sungguh dan bersih. Bersih apa? Bersih hati, ya. Benar-benar keluar dari hati yang suci, hati yang tulus. Ini dari KBBI loh. Saudara boleh search saja, cari di situ ya. Jadi bukan ini kayak ngarang-ngarang, bukan.
ketulusan. Tulus itu artinya sungguh, bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Tidak serong apa ya? Tidak serong hati. Dan apalagi tulus ikhlas. Saya bilang, oh saya baca satu-satu gini, oh artinya gini ya. Ya udah, oke, saya coba pelajari. Tulus itu sungguh, berarti sungguh-sungguh di dalam hati aku harus sungguh-sungguh. Ketika kita mengasihi seseorang pun harus tulus. Ketika kita berkata sesuatu pun kita harus tulus apa adanya ya. Aduh oma, oh baik deh ya, tulus lah ngomongnya gitu kan. Opung baik deh, opung gini. Ya tulus ngomongnya, jangan cuma lip service gitu loh ya kan. Oke. Kalau dalam kamus besar KBBI jujur itu adalah, nah itu tadi tulus ya. Tulus itu apa tadi? Sungguh. Kemudian apalagi? Bersih hati. Udah deh yang paling gampang deh, kalau memang yang ini gampang, bersih hati, tulus gitu. Kemudian apalagi? Sungguh-sungguh gitu, maksudnya tidak pura-pura. Kalau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu adalah artinya, jujur loh ini tadi tulus ya, yang sekarang jujur. Jujur itu artinya lurus hati. Awas keplitek loh ini nanti lidahnya. Tulus, lurus gitu. Ya, jadi kalau kita bilang jujur itu artinya lurus, berarti nggak menyimpang. Artinya apa? Ya jujur itu apa adanya, ya toh? Tidak curang. Ini yang nulis KBBI, bukan AQ, bukan. Tidak curang. Kejujuran ialah kelurusan hati, ketulusan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ini buat kita semua ya. Kita mau belajar ketulusan, kita mau belajar kejujuran gitu ya. Dalam segala hal, jujur di hati kita sendiri, kita pun harus jujur. Ketika kita apapun yang kita lakukan, melayani Tuhan itu harus tulus nggak? Oh, yang jawab cuma satu. Melayani Tuhan itu harus tulus apa enggak? Tanpa iya, ini keren. Melayani Tuhan harus tulus tanpa motivasi. Iya. Karena kita melayani Tuhan, melayani dalam pekerjaan Tuhan, yang kita cari itu siapa? Tuhan kan? Yang kita kejar gitu loh. Oma dari sana ibadah di sini dan lain sebagainya, itu yang dicari siapa sih? Tuhannya. Iya kan? Tuhan yang dicari, karena aku rindu hadiratnya. Di dalam hadirat aku bisa langsung bertemu dengan Tuhan secara pribadi ya. Tapi sekarang kita harus jujur. Hari ini berapa persentase kejujuran dan ketulusan? Berapa persentase ketulusan dan kejujuran? Anda jawab sendiri. Ya, ketulusan dan kejujuran kan itu yang merasakan Anda sendiri ya, Bapak Ibu Saudara ya, dan saya yang bisa merasakan. Tapi kita juga punya lawan dong, artinya lawan dari kita. Kita juga bisa merasakan bahwa orang itu tulus atau tidak. Tulus itu sama baik beda nggak? Beda. Apa bedanya? Ya, tulus dan baik kita bongkar sedikit-sedikit ya. Kita bongkar sedikit-sedikit. Tulus dan baik ada bedanya. Saya bantu. Perbedaan baik dan tulus. Seseorang yang tulus menyampaikan kebenaran dengan kasih dan keyakinan. Itu seorang yang tulus. Sedangkan seorang yang baik hanya menyampaikan apa yang membuat orang lain senang. Itu orang baik. Ternyata beda. Tulus dengan baik itu beda. Mau diulangi lagi? Bapak sudah paham? Jadi biar kita bisa tahu bahwa Tuhan, aku mau belajar Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada hal-hal yang kurang, mungkin aku bisa suka basa-basi misalnya, ibu, kamu cantik deh, alah bunda cuma doang gitu. Jangan tulus aja dari hati ya. Seseorang yang tulus menyampaikan kebenaran dengan
kasih dan keyakinan. Itu seseorang yang tulus. Sedangkan seorang yang baik, nah ini dia baik. Kan kadang-kadang gini, ya ampun Sita bangun baik banget, tapi saya nggak tahu tulus apa enggak. Ya ini bercanda ya Sita, ini misalnya gitu ya. Lu bunda nih kok baik banget, tapi tulus apa enggak bunda nggak tahu kita. Ya dong. Nah, seseorang yang tulus menyampaikan kebenaran dengan kasih dan keyakinan, sedangkan seorang yang baik hanya menyampaikan apa yang membuat orang lain senang. Waduh, ini saya belajar ya. Dalam pelayanan dan pertemanan, sosok yang benar-benar tulus. Nah ini dia nih, ini nih. Saya dapatkan ini ya. Saya baca tentang kejujuran. Jujur tuh apa sih Tuhan? Tulus tuh apa sih Tuhan? Kenapa sih aku suruh ngomong kayak gini? Saya baca. Saya rangkum, saya dapat. Dalam pelayanan maupun pertemanan, sosok yang benar-benar tulus akan jujur menyampaikan kebenaran walaupun itu menyakitkan. Tepuk tangan juga boleh. Sebab apa? Kita diberkati loh, hari ini saya diberkati. Saya harus belajar tulus, saya harus belajar jujur sekalipun menyakitkan. Jadi benar-benar tulus akan dengan jujur menyampaikan kebenaran walaupun itu menyakitkan. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini kemunafikan juga banyak ya. Ya, prosentasenya tinggi gitu. Kita terlihat ramah, makanya di gereja penerima tamu jangan ramahnya, jangan pura-pura ya. Mentang-mentang bibirnya merah pakai lipstik. Padahal hatinya dia lagi. Nggak boleh ya. Ya, kalau mau ramah ya ramah saja. Jadi tapi ibu, bapak pasti punya rasa ya, anak-anak muda punya rasa ya. Kalau teman lo tuh, cewek lo tuh kayaknya senyum sama gue kayaknya pahit banget sih. Itu kayaknya cewek lo senyum sama gue ini cuma pura-pura. Itu pernah ngerasain nggak Mas Mika? Ya secara cewek orang terang aja pahit senyumnya, gimana sih? Ceweknya orang, coba kalau ceweknya sendiri, Mas Mika, iya iyalah, Mas Mika makanya jangan suka senyum-senyum sama ceweknya itu. Jadi dia pahit, kan? Nggak pura-pura. Jangan pura-pura ya. Nah, kita hari ini kita mau belajar terus tentang ketulusan dan kejujuran. Nah, ada banyak hal kalau dari tokoh-tokoh Alkitab kita bisa belajar ya tentang bagaimana seseorang yang tidak tulus itu bagaimana. Itu kita belajar dari Ananias dan Safira ya. Dari kisah Ananias dan Safira, orang Kristen mendapatkan sejumlah pelajaran iman. Salah satunya adalah ketulusan kasih terhadap Tuhan. Ananias dan Safira adalah suami istri yang tinggal menjadi anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Nah, kisahnya ini ada di dalam kisah para rasul ya. Berdasarkan kisah Ananias dan Safira, pengertian kejujuran yang dipahami adalah kejujuran bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain dan tentu juga kepada Tuhan ya. Jadi ini pelajaran dari Ananias dan Safira ini kita bisa mau belajar bersama-sama. Seperti apa? Ternyata dia tidak jujur, tidak tulus begitu. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang ketulusan dan kejujuran. Mau? Mau ya? Iya. Kalau mau kita harus sama-sama membuka hati kita ya, untuk kita mengkaji kembali hatiku Tuhan. Aku sudah tuluskah melayani Tuhan? Jawab sendiri. Yuk, suami istri aja ada yang gak tulus loh. Bener gak sih? Ya biarin aja lah, habis gimana loh aku dijodohin. Ya habis gimana, mau gimana lagi, udah gak ada lagi. Enggak, kalau yang baru menikah kayaknya gak kayak gitu ya. Kalau yang baru menikah kayaknya pilihan sendiri ya. Pilihan sendiri. Ya. Suami istri, kalaupun Anda menerima janji nikah ya dan siap diberkati, jangan selalu melihat kelebihannya saja. Ya. Ya elah, enggak gitu juga kali Valdaben langsung nengok ke itu. Dia langsung gini, dengerin. Ya juga enggak gitu juga. Asik jangan tolong, gue udah tahu nah lu gitu dong ya kan.
Jangan selalu melihat kekurangannya, tapi lihatlah apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidupmu. Ya, lihatlah anugerah pasangan yang Tuhan sudah anugerahkan. Syukuri itu semuanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau ibu-ibu tuh kayaknya perempuan sepertinya menurut saya kalau sudah nikah tuh banyak banget kelebihannya. Apa aja coba? Suka dandan, apalagi? Kalau saya bilang sih kelebihannya tuh adalah ke kanan dan ke kiri. Jangan bilang semok, bu saya. Udah turun banyak ini, masih kurang juga. Bohai. Enggak sopan deh. Kita mau belajar tentang ketulusan, kita mau belajar tentang kejujuran. Ada banyak kita belajar dari Ananias, Safira ya seperti itu. Pada akhirnya juga ya Tuhan gak suka gitu. Tuhan suka kita semua anak-anaknya adalah jujur dan tulus ya. Karena ketika kita tidak jujur, akibat dari tidak jujur itu pasti banyak sekali. Karena apa? Ketika kita tidak jujur, saat itu sebenarnya Anda dan saya sedang mencuri. Mencuri apa? Aku gak ngambil apa-apa. Mencuri apa? Mencuri dosa motif. Dosa motif itu gimana? Ya punya motivasi lah. Manusia punya motivasi yang tidak baik. Itu namanya dosa motif. Anda mungkin membicarakan sesuatu hal ya, mungkin siapa saja, tapi Anda punya maksud dan tujuan. Ini kayaknya oke nih, ini bakalan bisa nih gue porotin. Berarti kan Anda punya motif yang gak baik. Ya benar kan? Gue kayaknya deket-deketin dia aja deh, biar aja kali-kali gue kecipratan. Hello kecipratan, emangnya hujan gerimis kecipratan? Ayolah, jangan seperti itu. Kalau ada hari ini, stop. Lakukanlah ketulusan dan kejujuran dalam hatimu. Jangan punya dosa motif. Saya tidak bisa bilang Anda sayang, enggak. Ini untuk saya, untuk kita semua ya. Kalaupun ada sesuatu, aku pengen supaya aku dapatkan sesuatu, itu udah nggak boleh. Itu namanya dosa motif, ya. Nah, kita belajar terus belajar, dan hari ini saya percaya kita semua diberkati. Amin, diberkati ya, amin. Siapa yang diberkati boleh angkat tangan, beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan, aku diberkati, amin. Nah, ciri-ciri orang yang tulus dan jujur. Jujurlah padaku, itu gitu ya. Itu gimana lagunya? Ya, ada 3 ciri-ciri orang yang tulus dan jujur yang saya hanya bisa catat sesederhana itu saja. Dan Anda pasti ini, iya terang aja emang begitu. Karena memang kita kata-kata yang sederhana aja kan kita sulit jalanin, apalagi yang belibet. Ya, yang sederhana saja saya sampaikan. Ciri-ciri orang yang tulus dan jujur. Tadi sudah tahu ya, tulus itu seperti apa ya. Lurus hatinya, jujur itu ya seperti apa adanya kita ya. 3 ciri-ciri orang yang tulus dan jujur kita belajar dari Daud. Ya. Daud itu adalah yang pertama cirinya. Dapat dipercaya. Colek kanan kirimu. Dipercaya nggak lo? Dapat dipercaya. Om bingung. Dapat dipercaya. Saya mau katakan buat kita semua, kalau Anda melayani Tuhan, Anda duduk di sini, Anda duduk di dalam. Tadi yang main siapa namanya? Namanya siapa? Gri. Bukan Mojot namanya. Dan juga ini Mas, terima kasih ya dari tadi cetak. Anda yang berdiri di sini, Anda yang pegang mic tadi di sini sebagai pemimpin pujian, sebagai pemuji, ingat saudara, ketika Anda dipercaya Tuhan melayani, jangan sepelekan. Jangan anggap Anda biasa. Hari Minggu biasa, gue hari Minggu di gereja. Gak usah sok pilih-pilih gereja deh. Pilih Yesus aja yang paling baik. Karena dimanapun Anda melayani, Yesus yang Anda layani. Iya kan? Iya Yesus yang Anda cari dan saya semua. Jadi ketika Anda dipercaya, itu anugerah. Katakan amin. Jadi saat ini kalau Anda dan saya dijadwal melayani, Anda harus berkata apa?
Hore! Saya mau tanya ya, nanti jawabnya hore gitu ya. Kalau sekarang Anda dijadwal, Anda harus berkata apa? Hore! Kalau anak TK horenya itu bagus. Ini karena anaknya udah gede-gede jadi susah horenya ya. Gak keren gitu. Kalau anak kecil kan hore! Gitu. Kalau Anda dijadwal untuk melayani, Anda harus berkata hore. Awas ya pojok. Hore ya, hore. Nah, kita belajar dari Daud. Daud itu seperti apa ya? Coba kita baca ya dalam 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat. Saya bacakan saja buat kita semua. 1 Raja-Raja 2 ayat 9, pasal 9 ayat keempat. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Bapak Ibu Saudara, Daud ini benar-benar tulus hatinya. Ketika dia melakukan semuanya, dia tulus tanpa pamrih. Berapa banyak di antara kita yang mau tulus? Amin. Kalau kita mau tulus, tentu ada banyak berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ketika kita tulus, hati kita juga damai loh. Kita nggak muna. Muna apa? Munajat. Munajat udah ganti. Ya, kita ini pasti tidak munaro. Karena apa? Karena kita punya motivasi yang benar, bukan dosa motif. Ya, ingat saudara jangan pernah menjelek-jelekan teman, ya, sahabat, keluarga, siapa aja. Ingat, stop itu semua, karena itu ada indikasi kepada dosa motif. Ya, ingat ya. Yang pertama tadi apa ciri-cirinya? Yang pertama, dapat dipercaya seperti Daud. Dan yang kedua, ya cepat saja. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tulus dan jujur, ya, adalah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Dapat dipercaya seperti Daud. Dan kita semua yang sudah siap melayani, Anda dipercaya, bersyukur ya. Dan suami istri juga mempercayai istri dan mempercayai suami, bersyukur. Anak-anak dipercaya, bersyukur. Jangan ngedumel, jangan ngeluh, bersyukur saja. Ya, yang kedua, ciri-ciri orang yang tulus dan jujur yang kedua adalah membenci dusta. Membenci dusta. Saya membaca dulu di Mazmur 24 ayat yang keempat. Di mana ya? Ada nggak ya? Ya, Mazmur 24 ayat yang keempat, referensinya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu itu seperti apa? Ya bohong itu loh, ya kan? Tidak jujur itu loh, itu bersumpah palsu. Nah, di sini dikatakan di dalam yang kedua, ciri-ciri orang yang jujur dan tulus yang kedua adalah membenci dusta. Kita tadi sudah pelajari ya, orang jujur itu yang seperti apa. Masih ada yang ingat nggak? Jujur itu seperti apa? Iya, lurus. Pinter loh Oma, Elkom ini. Terus apa lagi Om? Jujur, lurus. Terus apa lagi? Apa adanya. Jangan neko-neko. Seseorang yang tulus menyampaikan kebenaran dengan kasih dan keyakinan, sedangkan seorang yang baik hanya menyampaikan apa yang membuat orang lain senang. Nah, kita harus tulus dan jujur apa adanya. Yang kedua adalah bicara tentang membenci dusta. Tadi sudah jelas kalau dalam Mazmur 24 ya. Tidak dikatakan tadi, mana saya baca lagi, mana tadi ya, Mazmur 24 tidak ada. Ini mana ya? Ya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, berarti dia tidak suka berdusta.
Nah, sebenarnya contoh yang berdusta atau contoh yang ketulusan ini yang kedua, ciri-cirinya itu tidak suka menyimpan dusta atau benci kepada dusta, itu sebenarnya apa sih contohnya? Boleh dibantu? Nanti kalau dibantu saya kasih coklat nih. Ciri-ciri seseorang yang jujur dan tulus benci dusta, contohnya adalah orang yang suka menyebarkan hoax. Ya, benci dusta adalah orang yang suka menyebarkan hoax. Apa itu hoax? Tolong dijawab Pak Damir. Berita. Saya tidak dengar suaranya dengan jelas. Halo? Pak Damir di mana posisi saat ini? Halo? Berita. Coba sama-sama yang kenceng dong. Berita apa? Berita bohong sama dengan berita tidak valid. Valid beda valid. Gimana sih? Ini streaming. Hello. Berita bohong itu yang tidak valid. Katanya spirit ya. Valid. Enggak bercanda. Dusta. Membenci dusta. Ini saya mempersiapkannya itu 1 minggu yang lalu. Saya bilang, Tuhan, oke, saya mau belajar Tuhan. Saya mau belajar tulus Tuhan. Saya mau Tuhan jujur. Saya mau Tuhan, kalau saya ada hal yang mungkin kurang berkenan, ampuni aku Tuhan. Tadi malam jujur saya sebenarnya tadi malam itu sakit. Sakitnya sebenarnya kata Erlia tadi ya. Bunda kemarin pergi ya? Iya. Kemarin saya ada pergi dengan teman-teman gitu. Kemudian ketika saya duduk tuh dari atas AC-nya tuh saya diem aja, sok-sok gitu, biasalah gitu. Kena AC diem aja. Wah, udahannya tadi malam, sampai kayak gitu. Tapi puji Tuhan, berdoa ya, senior doakan. Puji Tuhan hari ini Anda bersama dengan saudara dan kita semuanya ya. Ya. Membenci dusta. Bapak Ibu Saudara mau membenci dusta? ini jujur yang tadi nih KBBI tadi, jujur apa adanya. Membenci dusta, tapi susah. Ya udah, sekarang kalau susah, pelan-pelan, belajar pelan-pelan. Kan Tuhan juga nggak mau kita menjadi saksi. Menyebarkan hoax, berita yang tidak valid, berita yang tidak ada kebenarannya, itu dosa. Sekali lagi, takutnya Anda nggak dengar. Seseorang yang menyebarkan berita-berita yang tidak ada kebenarannya, itu adalah orang-orang yang menyebarkan hoax. Tuhan benci, itu adalah dosa. Kita mau pelihara itu? Kalau Anda dan saya mendengar suatu berita yang belum valid, tolong konfirmasikan dulu berita-berita itu. Katanya gereja itu begini ya, begini, begitu. Aduh, saya pernah waktu itu, kita lagi doa di Gideon Ministry. Saya nggak usah bilang siapa orangnya, tapi kita ada dalam tim. Itu katanya begini dan sebagainya. Saya bilang stop. Bukan hak kita untuk menghakimi dan berbicara itu. Stop. Teman-teman, gitu. Maksud saya waktu itu teman-teman. Nggak ada urusan kita. Ya. Di kantor katanya dia begini, bu, karyawan kok dia kelihatannya disayang banget, padahal dia nggak rajin gini. Aduh. Berita hoax lagi, udah stop. Coba boleh nggak ikutin saya gini? Stop. Nih ibu-ibu nih paling demen nih kalau arisan nih. Ngapain arisan? Dia kocok arisan. Tuh. Gosip gak boleh. Stop. Stop apa? Benci dusta. Stop. Ya. Mau? Saya nyiapinnya seminggu yang lalu loh. Saya bilang, Tuhan Yesus ini kenapa sih? Aku Tuhan. Oke. Aku mau Tuhan, aku mau jujur Tuhan, aku mau tulus Tuhan, apa adanya. Berapa banyak di antara kita yang dengan firman Tuhan hari ini saudara diberkati? Saudara mau siap diberkati Tuhan? Saudara siap mau diberkati dan bilang, Tuhan, ubahlah setiap karaktermu. Jadilah manusia yang tulus dan jujur. Lakukan itu, engkau akan mendapatkan tenang, damai dan
Apapun kondisinya, berkatalah apa adanya. Ya, berkatalah jujur apa adanya. Ya, jadi siang hari ini saudara diberkati, saya pun diberkati. Tuhan, mungkin saya ada hal-hal yang saya tidak tulus selama ini. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, tadi malam saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Tuhan, mungkin ada satu kejujuran atau saya tidak jujur. Tuhan, ampuni aku. Saya percaya kita semua, firman ini bukan firman yang diada-adakan, bukan firman yang sepinter-pinternya pendeta, bukan. Saya bilang, apa sih Tuhan? Oke. Jujur ya, iya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Iya. Begitu. Ya. Jadi hari ini saya percaya kita semua, firman jangan berlalu begitu saja. Ya, harus menjadikan rema dalam hidup kita. Tuluslah dalam melakukan apapun. Tuluslah terhadap pasanganmu, tuluslah terhadap orang tuamu, tulus terhadap anak-anakmu, tulus terhadap siapa lagi, semua cucu, menantu, tulus terhadap teman pelayanan. Ya, tulus juga terhadap gembala. Tulus juga kepada siapa? Semua tetangga-tetangga. Kalau kayak Om Rotua ini di kompleks ya Om ya, itu teman-temannya kan ada grup ya Om ya, sering kumpul-kumpul, dilakukan dengan tulus. Itu pasti rasanya aduh gimana gitu. Kalau saya di kompleks California, saya ada grup ibu-ibu. Ya udah, belajarlah. Bu, boleh ngadain di rumah ibu? Boleh, silahkan. Bukan ibu dipanggilnya, karena kami orang Batak yang kumpul. Jadi panggilnya apa? Panggilnya Eda. Sampai kali lu dengarnya Eda, Dodo gitu ya. Jadi di rumah Eda Dewi ya, jujur Eda. Orang mah Eda butet gitu kan ya. Eda mah Eda apa gitu ya, ini Bu Eda Dewi gitu. Silakan. Ketika saya menjamu mereka, saya mau coba, Tuhan aku menjamu mereka dengan tulus. Amin. Siapa yang mau menjamu kami? Siapa yang mau menjamu kami dengan tulus? Ini motif lah, motif. Maksudnya mau ditraktir, nggak bercanda. Oke ya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, dua hal. Yang pertama, ciri-ciri orang yang tulus dan jujur. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Yang kedua adalah benci dusta. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, ingat ya, benci dusta, jauhkan fitnah. Ya, jauhkan fitnah. Sekali lagi saya bilang streaming, jauhkan fitnah. Setiap orang yang menyebarkan hoax, berita-berita fitnah itu, dia sedang merangkai dosa motif. Amin. Ya, yang ketiga, ciri-ciri orang yang tulus dan jujur yang ketiga adalah yang terakhir, loyal dan setia. Saya mau tanya sama Kojot dulu, setia itu singkatannya apa? Iya. Gak ada sih, gak ada. Saya sudah ada pasti itu yang akan kamu keluarkan. Setia apa setia? Iya. Gak ada ininya. Gak ada definisinya ya? Bukan, gak ada singkatannya. Oh, gak ada singkatannya. Kalau definisinya ada, definisinya boleh dibandingkan. Loyal, setia gitu. Nah, setia itu gimana kalau setia? Setia, definisinya adalah loyal. Makasih. Ini aja, seenaknya Kojot aja. Kalau setia itu gimana? Ini coba juga jod rumahnya, buat pulang. Ayo sini. Gimana jod? Sini. Kenapa ditanya sama Kojot? Karena kau harus setia. Sama siapa kau setia? Sama Tuhan Yesus. Rohani banget. Terus dong. Itu sama si yang kamu ditermatkan ke si Desti. Siapa lagi? Ini streaming loh. Kamu streaming. Katanya gini, sekarang sih setiap aku cuma males nih, udah males ngeliatnya gitu. Enggak. Setia sama Tuhan Yesus. Setia sama dia, enggak. Apa biasa aja lumayan.
Apa kurang? Biasa sih. Oh, kurang menjanjikan sih dia benar. Oh enggak. Oh dia luar biasa. Luar biasa. Catat. Luar biasa. Gitu luar biasa. Benar ya. Berarti yang kamu si Desti udah enggak sekarang, si Agnes sudah enggak. Udah enggak. Berarti sekarang sama Linda. Linda sekarang Linda. Siapa sih gue yang nggak bener bingung kan gue? Makasih. Tunggu dulu, setia itu apa? Ya kita bisa berkomitmen aja sih. Iya, bisa berkomitmen. Tepuk tangan dong buat Tegas. Waduh. Pulang dari sini dapat kue, dapat komitmen. Bicara aja. Padahal yang tanda tahu banyak orang ya. Iya kan? Pemain. Yang kemarin dikenalin itu kan? Tobat. Waktu itu kita ngerjain Valdamer ya. Secara kagak ada Astrid, sekarang ada kagak berani dah. Iya loh, waktu itu di streaming coba dicek deh Astrid. Apa namanya? Valdi. Bagaimana kau setia? Dijawabnya lama loh. Iya loh Astrid loh. Jawabnya lama. Dan jawabnya lama itu karena tangannya kejepit jadi dia merasa sakit. Bentar. Sekarang ada Astrid ya udah. Aku tidak akan menanyakan. Sebab aku tahu apa jawabannya. Iya ada jawabannya setia ya. Oke? Setia. Loyal dan setia. Ciri-ciri orang yang tulus dan jujur yang pertama dapat dipercaya, yang kedua tadi benci dusta, dan yang ketiga adalah loyal dan setia. Loyal itu jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Ntar traktir gue ya. Ejat. Jangan pelit-pelit ya. Ntar traktir ya. Iya gitu loh. Iya Pak, jangan pelit-pelit apalagi untuk pekerjaan Tuhan jangan pelit-pelit Ya. Pelit itu bukan dalam bentuk ini saja loh, bukan. Hatimu juga jangan pelit untuk kau datang sama Tuhan. Makanya jangan negatif dulu nih, Bunda nih pelit nih duit, bukan. Pelit hati, misalnya engkau mengasihi temanmu aja asal-asalan, pelit banget sih lo, ya enggak? Terus memberikan waktu. Ibadahnya jam berapa? Jam 10, jam 10 kurang 1 deh ntar datangnya. Pelit amat sih lo, jam 9 kan lo bisa datang. Iya kan? Pelit banget sih istilahnya gitu. Jam 9 kan bisa datang lo, ngapain sih lo jam 10 pas datangnya? Jangan tersinggung, tante ngomong gini bukan menyindir saya, enggak, cuma mau ngasih tahu doang. Artinya pelit, apalagi? Pelit apalagi? Pelit perhatian. Iya gak sih? Perhatian, bodo amat lah, gue gak peduli dia begini-begini, biarin aja. Ini dia ada masalah loh itu begini-begini, kita pelit banget sih perhatian. Ya kayak kemarin Pak Sastro, gimana kabarnya? Sudah? Udah, puji Tuhan gak keluar dari operasi. Jadi 2 kali dikulit lagi. Doanya ya Pak Sastro ya. Iya. Nah, ketika kita memberikan satu perhatian, saya percaya pasti Allah senang. Benar kan? Kemarin kami doa ya, pasti Allah merasa senang. Kenapa? Kita memberikan perhatian. Apa sih yang rugi itu nggak ada? Ya, jadi semua anak-anak muda jangan pelit. Bukan cuma masalah itu. Yang lebih penting, jangan pelit hatimu. Ya, berikan hatimu. Berikanku hati. Ada yang lagunya ya? Yes. Yang saat ini saya percaya kita semua, kita mau belajar setia, loyal. Kita mau belajar apa tadi? Pelajaran kita hari ini bicara tentang ketulusan dan kejujuran, dapat dipercaya. Kedua, membenci dusta. Ingat ya, tidak menyebarkan berita hoax ya, dosa motif ya, ingat itu ya. Dan yang ketiga, loyal dan setia. Amin. Kita berdoa. Para pemusik dan pemuji, saya undang untuk ke depan. Kita naikkan satu pujian. Taat dan setia. Sama-sama kita buka hati di hadapan Tuhan. Bapa, aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali Tuhan menguatkan setiap kami, menegur kami, mengingatkan kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk pembentukan sebuah karakter dalam hidup kami.
Kami mau tulus Tuhan kepadamu, tulus kepada sesama. Dan kami mau berkata jujur Tuhan kepada siapapun. Karena itu akan mendatangkan sejahtera bagi hidup kami. Haleluya, amin. Taat dan setia. Kita naikkan pujian ini. Ku datang ya Bapa. Ketika Anda dan saya diingatkan Tuhan untuk tulus dan jujur, Anda sedang taat kepada Tuhan. Amin. Anda sedang taat kepada Tuhan karena kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami dijamah Tuhan, disentuh hatinya Tuhan, untuk kami menjadi umat yang setia, yang taat kepadamu, taat akan perintahmu, taat akan Engkau Tuhan, baik ketulusan dan kejujuran. Kami mau taat Tuhan. Amin. Jadikan aku indah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Seturut karya, seturut karya-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan, jadikan aku Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau terus Tuhan, tulus dan jujur Tuhan, untuk kami melakukan bagian kami Tuhan dengan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Sekali lagi jemaat saja, jemaat Tuhan saja katakan, jemaat saja katakan, jadikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya mau berdoa buat setiap kita. Letakkan tangan kananmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan dan memberkati kami. Ajar kami memiliki hati yang tulus dan jujur Tuhan, karena ini adalah sebuah ketaatan di dalam Engkau, karena Engkau yang mengajarkan buat kami. Di dalam nama Yesus kami terima semua. Di dalam nama Yesus kami terima setiap berkat-berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
bukan aku, hijau yang kau pandang, iya seluruh karyamu di dalam hidupku. Hancurku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kami mau datang setia. Jadikan aku bintang yang kepadamu, lihat seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku hanya kepadamu. Sekali lagi katakan, jadikan aku bintang Tuhan. Haleluya, amin, amin. Jangan ini menjadi slogan bagi orang-orang percaya, tapi ini menjadi satu rema. Dan kita mau menjadi umat yang taat dan setia, taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Bahkan ketulusan dan kejujuran kita mau taat, saudara. Amin. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jangan sedih.
Sungguh kami perlu Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita butuh Tuhan. Amin. Dalam menjalani hari-hari ini, kita membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, carilah hadirat-Nya. Karena di sana kita mendapatkan kekuatan yang baru. Datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Kami perlu Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami serahkan umat-umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang melalui live stream ke dalam tangan-Mu Bapa. Mereka yang letih, lesu, lelah, berbeban berat, Kau berikan keteguhan. Mereka yang sakit, Kau pulihkan, Kau sembuhkan Bapa. Begitu juga Tuhan, mereka yang terdampak COVID-19 Tuhan, baik ekonomi, keluarga, rumah tangganya Tuhan Kau pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan gereja-Mu dalam tangan-Mu Bapa. Berkati semua agenda gereja yang ada Tuhan. Cukupkan semua apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga akan berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Mari saudaraku, arahkan tangan kita. Kita berdoa untuk hamba-Nya. Bapa Kerajaan Surga, kami berhadapkan hamba-Mu Pastor Dewi tercampur dalam tangan Yesus. Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau berkati penggembalaannya Tuhan. Kau berkati segala program-program yang dikerjakannya Bapa. Baik Mother Wives, Worship Night, Pray for Revival Bank. Begitu juga Tuhan pelayanan-pelayanan lain yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai terus dia Bapa. Beri hikmat-Mu Tuhan. Urapi dan urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati keluarga, suami, anak-anak Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kau berkati apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Kau cukupkan Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, tiba saatnya Tuhan untuk kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia.
serahkan Tuhan bangsa dan negara ini dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari segala krisis multidimensi. Apapun Tuhan yang menimpa bangsa kami Tuhan, Kau akan pulihkan, Kau akan angkat Tuhan. Mereka Tuhan yang terdampak karena COVID-19 Tuhan, Kau akan pulihkan Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, Kau akan gantikan. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan Tuhan keutuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan Kau sangat mengasihi negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Kau sangat mengasihi bangsa Indonesia Bapak. Pulihkan bangsa kami. Jaga keutuhan bangsa kami Tuhan. Satukan terus bangsa kami Bapak. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan. Dalam tahun politik ini Tuhan. Dan juga menghadapi pemilu 2024 Tuhan. Berikan kesadaran bangsa kami Tuhan. Untuk tidak terjadi perpecahan Tuhan. Dan semua boleh berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, siapapun pemimpin bangsa kami semua adalah seizin-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Bapa, kami serahkan Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajaran menteri dalam tangan-Mu. Berikan roh hikmat bijaksana dalam memimpin bangsa kami. Berikan kekuatan untuk mengentaskan bangsa kami dari segala krisis multidimensi Tuhan. Berikan mereka Tuhan kekuatan hikmat-Mu Tuhan untuk menjaga kesatuan bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka Bapa. Tuhan, inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami yang hanya kami beralaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bless you.
terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus jangan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita, mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, atau sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih.